Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada video ini kita coba bahas lagi tentang mesin espresso atau kita sebut dengan coffee maker dengan sistem otomatis. Nah, di sini permasalahannya adalah seperti pada indikator tadi, mesin tidak mengeluarkan kopi tetapi hanya mengeluarkan airnya saja. Lalu grindernya ini macet. Kemudian brewing head juga tidak bekerja, tidak sampai bisa ngepres kopi di dalam brewing headnya. Seperti yang ditunjukkan pada video ini, kita lihat pada saat kita buat kopi, nah itu hasilnya adalah hanya keluar air panas putih seperti ini. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebab dan bagaimana cara mengatasi mesin ini? Coba kita kelompokkan penanganannya ke dalam beberapa cara. Yang pertama, kita coba cek dulu grindernya. Biasanya grinder ini macet karena lama tidak terpakai sehingga sisa dari bubuk kopi sudah lengket di mata pisaunya atau mata bur grindernya, atau juga mata pisaunya itu sudah habis. Bisa ditonton pada video-video saya sebelumnya, atau bisa juga karena penggunaan biji kopi yang terlalu light atau medium to light sehingga grinder tidak bisa menggiling, dan juga karena pernah memasukkan bubuk halus ke dalam grinder sehingga grinder tersebut menumpuk, tidak bisa mengeluarkan bubuk yang halus tadi, katakanlah bubuk dari saset kita masukkan ke dalam grinder. Biasanya pasti mata burnya akan macet atau grindernya berputar, bubuknya tidak keluar. Kemudian air espressonya seperti ini, hanya putih saja, atau espressonya keluar tetapi espressonya itu encer, kremanya tidak terbentuk. Nah, kalau sudah bermasalah seperti ini, maka kita gunakan saja vacuum cleaner. Lalu kita gunakan vacuum cleaner tadi, kita buka tutup grindernya, kemudian kita hisap sisa-sisa kopi yang masih menempel di dalam grinder. Nah, kalau tidak bisa, kita longgarkan setelan grindernya, kemudian kita sedot berulang kali sampai bersih. Nah, kadang-kadang masih bersisa juga di dalam-dalamnya. Nah, itu mau nggak mau harus kita bongkar grindernya. Itu dengan cara dibuka baut mata burnya, lalu kita buka sehingga kita nampak ada sisa bubuk kopi di dalam grinder tersebut. Bisa juga kita lihat dari tempat penampungan bekas bubuk hasil brewing, di mana terlihat di situ jumlah bubuknya sedikit dan terlihat encer. Kemudian masalah berikutnya bisa dari brewing head. Pada mesin kopi seperti ini, brewing headnya itu hampir sama, buatan seperti merek Merol, Getra, dan ini Oten. Nah, itu brewing headnya hampir-hampir sama dan bisa dipakai. Bagaimana cara membukanya adalah dengan ditekan ke bawah tuasnya lalu ditarik perlahan. Tunggu sampai mesinnya siap untuk membuka brewing head. Jangan dipaksakan, bisa menyebabkan patah dan itu bisa tidak ada spare part per partnya, harus beli satu unit. Pada bagian brewing head ini biasanya kalau terlalu lama tidak dipakai dan jarang dilakukan pembersihan flushing, maka akan terjadi sumbat-sumbat pada bagian dapur masaknya atau dapur brewingnya. Kemudian perlu juga dicek seal o-ringnya, karena kadang-kadang di situ berkerak. Lalu dicek juga bagian seperti ini. Kemudian perlu juga dicek pergerakannya, mungkin di tiap bagian pergerakan dari pistonnya itu sudah ada kotoran sehingga macet.
yang menyebabkan mesin brewing ini setengah jalan sudah berhenti. Lalu coba kita siram dengan air hangat atau air biasa saja juga boleh. Kita kuas, kita masukkan air, kita lihat apakah airnya bisa menyerap ke dalam. Jika tidak, berarti brewing ini harus dibongkar satu persatu. Dan bisa ditonton pada video saya sebelumnya, ada khusus membahas bagian ini. Jangan lupa untuk menambahkan grease food grade yang ada khusus dijual untuk semua part yang bergerak agar pergerakannya lancar. Nah itu dia bagian piston, pergerakannya itu harus lancar. Kita beri grease tadi. Nah kalau sudah semua selesai, kita coba tes lagi. Hasilnya bisa diamati dari ekstraksi kopi espresso yang akan dibuat. Nah ini kira-kira sudah mulai lumayan, sudah mulai bagus. Ekstraknya sudah mulai kental, 60 mili espresso double shot. Dan pekerjaan ini sudah berhasil. Lalu kita buka lagi, kita amatin tempat pembuangan dari kopinya. Kira-kira cukup nggak gram atau takaran yang dikeluarkan dari mesin tersebut. Nah ini Anda lihat perangkatnya yang tadinya kotor sekali. Yang kuning itu adalah o-ring seal. Nah ini semua harus dibersihkan. Jika tidak berhasil masih sumbat, itu harus dibongkar. Nah ini bagian-bagian yang rentan untuk patah kalau kita paksakan buka. Nah ini saluran untuk keluarkan espresso setelah dari brewing dimasak di sini. Kemudian kita perhatikan kalau salah pasang tidak akan masuk, dan jangan dipaksa. Perhatikan waktu kita buka untuk supaya pemasangannya bagus. Lalu kita coba lihat apakah bubuk yang dibuat kopi espresso tadi sudah sesuai dengan takaran, misalnya 7 gram atau 8 gram atau 10 gram. Nah itu sudah oke. Nah kita tutup dan pekerjaan bagian brewing head sudah selesai. Tinggal dilanjutkan bagian grinder. Nah ini dibuka bautnya. Lalu setelah dibuka kita ambil tengahnya. Kalau mata burnya, nah ini hati-hati ada bagian yang tajam. Nah ini saya vakum karena sudah kita bersihkan vakum pertama tidak berhasil. Kita vakum ulang dengan cara kita longgarkan jarak antara mata grinder pertama dengan mata grinder yang bawah. Nah lalu ini saya setel, saya kendorkan supaya bisa diambil. Usahakan kalau sudah dikerjakan ini dikerjakan secara tuntas, dibersihkan sampai tuntas. Kadang-kadang banyak kerak-kerak yang menempel akibat penggunaan. Nah ini saya bersihkan dengan lubangnya agar terbuang kerak-kerak yang sudah mengeras. Saya ulangi pekerjaannya, saya pakai vacuum cleaner atau bisa juga dengan barang disemprotkan dengan kompresor, tetapi hanya saja nanti debunya masuk ke dalam ruangan dari grinder. Setelah bersih, saya buka setelan dari mata grinder. Nah saya amati kira-kira apa sudah habis. Nah ini kita lihat, nah ini sudah hampir habis. Jadi jarak untuk yang menghasilkan bubuk halus sudah tidak bisa. Nah kalau di setel terlalu rapat nanti malah tidak berputar. Tetapi nah ini saya bersihkan dalamnya. Di sini butuh kesabaran untuk perbaikannya itu karena bubuknya sudah sangat keras, sudah lengket. Jangan lupa apapun yang dibuka itu diberi tanda urutan gearnya dengan spidol supaya waktu dipasang nanti setelan dari kerapatan dan kerenggangan dari grinder ini tidak berubah. Di sini kita lihat mata grindernya saya gosok dengan brush
besi supaya memang benar-benar bersih. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, memang matanya ini sudah habis. Lalu karena susah terbuka, maka saya panaskan air, lalu saya masak supaya lemak-lemak ataupun krema-krema yang menempel pada plat itu bisa terbuka. Untuk bahan plastiknya kita gunakan air dingin saja atau air hangat, tidak panas, supaya tidak merusak dari plastik tersebut. Kalau sudah selesai, kita rakit kembali, kita perhatikan jaraknya, posisinya, apakah masih bisa berputar. Kalau sudah terlalu rapat, nanti seperti ketika kita pasang, mungkin kita mendapatkan bubuk kopi espressonya agak kasar. Nah, kalau mau diganti ya tinggal diganti saja kedua buah atau kedua pasang mata grinder tersebut. Nah, ini kita coba rakit kembali supaya tidak lupa pada saat kita mau pasang, maka ketika kita buka, kita foto step by step atau buat videonya dulu supaya jangan lupa. Nah, ada tanda yang saya buat itu menunjukkan posisi awalnya. Jadi supaya nanti settingannya jadi mudah. Kalau itu sudah tidak ada settingannya, menjadi rumit kita mencari kesesuaian untuk pengaturan dari grinder ini, untuk ukuran kasar dan ukuran halus dari grinder. Untuk buka baut grinder ini biasanya kalau baut biasa itu kita buka ke kiri, tetapi di sini biasanya bukanya ke kanan, memasangnya atau menguatkannya ke kiri. Kemudian kita pasang karet-karetnya, karet penahan biji kopinya atau bubuk kopinya. Nah, itu kita sesuaikan saja seperti pada saat kita buka. Di awal pada saat kita membuka untuk memperbaiki grinder ini. Kemudian penutupnya dibaut, lalu dicoba untuk grinder biji kopi yang sudah di roasting. Lalu kita coba tes, kita isi biji kopi. Nah, ini medium to dark. Kita nyalakan, nampak logonya ini, mereknya. Kemudian tinggal kita pilih apa yang mau kita buat, espresso ataupun apa, ada tinggal tekan tombol-tombolnya saja. Kita lihat jumlah gram bijinya, lalu tinggal kita lihat, nah habis biji kopinya. Harusnya ini diisi penuh. Kemudian kita coba lihat hasil ekstrak espressonya. Nah, ini sudah lumayan. Nah, ini yang dibuat adalah americano dengan mengandalkan mesin saja. Anda lihat sudah kelihatan kremanya. Lalu kita lihat di sini sudah lumayan padat. Harusnya ini lebih kering lagi, dan kita coba lagi untuk mengetahui kira-kira apa masalahnya. Apakah masalah mata bur tadi yang sudah habis, ataupun masalah dari pressure brewing headnya, dari seal piston yang sudah mulai jelek, ataupun pergerakan yang masih ada kendala macet-macet. Nah, kita lihat di sini setelah kita amatin, kita haluskan lagi, sudah mulai tebal kremanya, dan pekerjaan kita ini sudah berhasil. Demikianlah sedikit informasi dari Bengkel Logika. Semoga ada manfaatnya untuk khususnya pemula, di mana mesin ini sudah normal kembali, tinggal siap dipakai pada kafe-kafe. Dari awalnya itu hasilnya jelek, kemudian kita perbaiki dan sudah normal. Assalamualaikum.